Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan kajian Al-Siyasah. Di seri yang kedua ini saya ingin memperdalam sedikit apa yang pernah saya singgung di seri yang pertama, yaitu tentang Muslim sentris. Dewasa ini mungkin sering kita mendengar istilah umat Islam harus bangkit, atau misalkan dari sisi politik, politik Islam atau umat Islam dalam berpolitik harus menang, begitu kan. Nah, saya ingin bertanya, seberapa penting sih umat Islam itu harus bangkit, dan seberapa penting, seberapa urgen gitu umat Islam itu harus menang dalam berpolitik. Setidaknya dalam dua hal ya, saya ingin menyoroti itu. Kalau misalkan yang pertama, umat Islam harus bangkit dan menang berpolitik, itu tujuannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dengan politik Islam itu bagi siapapun, tidak hanya sebatas atau terbatas pada untuk umat Islam saja, maka ini oke. Dan ini adalah goal sebetulnya. Tapi kalau misalkan umat Islam itu harus bangkit berpolitik begitu kan, hanya just for kekuasaan, hanya untuk kekuasaan saja, setelah berkuasa selesai, atau kemudian hanya untuk memenangkan umat Islam, dalam konteksnya hanya untuk kemaslahatan umat Islam saja, maka saya kira ini bermasalah. Dan ini yang kemudian saya sebut dengan Muslim sentris. Muslim sentris ini bermasalah ketika misalkan kalau kita lihat dari sudut pandang As-Siyasah, Siyasah itu ya, Siyasah syariah ya, itu basisnya sumber utamanya adalah Al-Quran. Artinya kita menggali nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dalam bernegara. Nah, kalau kita meyakini sebagai umat Islam, kita meyakini Al-Quran itu adalah petunjuk untuk umat manusia, huda linnas, maka seharusnya As-Siyasah itu tidak hanya untuk umat Islam saja. Kepentingannya itu tidak hanya untuk kepentingan umat Islam saja. Karena nilai yang kita ambil dari Al-Quran itu adalah untuk seluruh umat manusia. Maka di sini letak miss ya, bagaimana kalau kita berparadigma Muslim sentris itu. Kemudian yang kedua, praktek dari As-Siyasah itu dilakukan oleh Nabi. Ingat, di dalam Al-Quran pun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus untuk rahmat bagi alam semesta. Tidak hanya untuk umat Islam saja, bahkan tidak hanya untuk manusia saja. Alam semesta ini pun juga memiliki hak atas rahmatnya Nabi, atas ajaran Nabi, seperti itu. Artinya ketika kita bersiasah, ya, kita memproduksi hukum misalkan atau kebijakan sebuah negara, maka tidak bisa hanya untuk kepentingan Islam saja, tidak hanya untuk manusia saja bahkan, tapi alam semesta, sungai, ya, kemudian lingkungan itu memiliki hak untuk mendapatkan kemaslahatan. Nah, maka di sini ya kemudian letak kekeliruan dari Muslim sentris itu. Kalau hanya apa-apa untuk kepentingan umat Islam saja. Nah, sekarang ketika umat Islam berkuasa, buat apa? Mau ngapain gitu kan? Kalau hanya untuk foya-foya umat Islam saja ya, itu tidak sesuai dong dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kemudian apa yang terjadi di beberapa dinasti Islam dulu, Islam hanya dijadikan hanya sekedar jargon saja, hanya sekedar topeng kekuasaan saja. Maka Muslim sentris ini sangat berpotensi besar untuk mengalami politisasi. Dia mudah diperalat untuk kepentingan politik sesaat, praktis. Ya, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya bahas. Bagaimana kemudian Muslim sentris ini bermasalah, apalagi kalau kita terapkan dalam mengkaji As-Siyasah seperti itu. Maka sekali lagi saya mohon begitu ya, dalam mengkaji As-Siyasah ini tidak hanya untuk kepentingan umat Islam saja, sehingga nilai-nilai As-Siyasah yang diintisarikan dari Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan utamanya itu bisa diterapkan oleh siapapun ya. Jadi As-Siyasah itu tidak hanya untuk negara Muslim saja, negara manapun, negara sekuler sekalipun ya, negara komunis sekalipun, kalau mau mengimplementasikan nilai-nilai Siyasah ya silahkan, itu adalah untuk umat manusia. Sekian, kita ketemu lagi di seri-seri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.